Baik, selamat pagi atau semangat pagi. Luar biasa. Sehat walafiat ya, tak kurang suatu apapun. Semoga semuanya lancar, rezekinya juga semakin membeludak ya. Kita akan putarkan sebuah video yang hebat tentang apa? Tentang metode pembelajaran bahasa Arab yang diselenggarakan di aula IAI Ibrahimi hari apa kemarin? Tadi ya. Hari Sabtu 16 November 2024, pelatihan media AI. AI itu Artificial Intelligence untuk profesionalisme guru bahasa Arab di Banyuwangi. Walaupun yang mengikuti tidak melulu guru bahasa Arab ya, banyak yang juga dari KUA, dari kalangan umum masyarakat ya. Boksol juga hadir, Boksol ya, sama Wiwit ya. Pukul 7 hingga pukul 12. Institut Agama Islam Ibrahimi, lokasinya ya Kecamatan Kendeng, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Jam 7 hingga jam 8 ya. Registrasi peserta melakukan registrasi dan mendapatkan informasi awal mengenai acara ya. Tanda tangan dulu yang hadir sambil diberi mami ri ya. Ada juga air mineralnya ya. Kemudian pembukaan acara sekitar jam 8 lebih dikit ya. Sambutan dari Institut Agama Islam Ibrahimi, sambutan dari perwakilan IAI Ibrahimi ya, yang membuka acara ya. Kemudian dilanjutkan dengan pemanfaatan media AI ya, Artificial Intelligence dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Narasumbernya Dr. Muh Wahib ya, dari Yadi MPD. Taufiknya pengantar pemanfaatan AI dalam pendidikan, khususnya apa? Dalam pembelajaran bahasa Arab. Dilanjutkan dengan kopi break ya. Di luar sudah menunggu yang namanya teh dan kopi ya. Waktu break atau istirahat untuk peserta ada snack-snack yang tadi yang dapat ya. Yang belum dapat maksudnya disediakan. Lalu pukul 9.30 sampai 10.45 pengembangan media pembelajaran berbasis AI untuk guru ya, untuk teacher. Walaupun bukan guru ya, sangat bermanfaat pokoknya ya. Pengembangan media pembelajaran berbasis AI untuk guru ini disampaikan oleh Dr. Ibnu Syamsul ya, Ibnu Syamsul Huda MA. Ya, teknik-teknik dalam mengembangkan media pembelajaran menggunakan AI yang dapat diterapkan oleh guru seperti itu. Dilanjutkan dengan praktek dan simulasi penggunaan media AI ya dalam pembelajaran bahasa Arab oleh Bapak Ali Maksum SPDMA ya. Luar biasa banget topiknya, praktek langsung menggunakan aplikasi AI dalam pembelajaran bahasa Arab ya. Tonton hingga akhir saudara, banyak yang bisa diserap dan bermanfaat buat kita semuanya. Tentu yang sangat senang sekali dengan apa, dengan bahasa Arab, atau yang sudah mulai senang dengan bahasa Arab ya. Luar biasa banget, thank you ya. Ada juga yang dapat apa, hadiah ya, yang dapat apa, award ya, bagi yang bertanya atau yang apa, menjawab dengan benar, itu seperti itu ya. Thank you, terima kasih buat Anda semuanya, dan mantap banget ya. Yang hadir banyak banget pokoknya ya. Di antaranya ya ada siapa? Ada Wiwit ya, ada juga siapa? Boksol ya. Ada juga Kang Ali Maki ya. Ada juga Kang Ali Maki ini Kang Ali Meji ya, Kang Ali Meji. Ada juga Pak Ansori DRS Isa
Ansori, ya, seperti itu. Ada juga Khairatun Nisa SPD, Imamuddin MPDI, Ifa Mimma Zahratul Ulum, ya. Ada juga Hilwa Mas'alani, ya, Han Munawwar SPD, Munawwar SPD, bukan, nggak ada Munawwarnya, kayak kamus, ya. Habna Ilmi Muhala, ya, Muhala, ya, SPD Dwi Cahyo Kurniawan SPD, Desti Rahmawati SS, Anyes, Anyes itu dingin, ya, Latifatul Insania MPD, Ainul Ikram SPD, ya. Ada juga siapa? Ahmad Haryono MPD, Muniratul Naimah MPD Wiwit, ya itu tadi, ya. M. Kiromin Bararah Al-Hafid SPD, Wiwit itu SH, ya. Mansur SHI, ya. Oki Nur Rahmawati SPD, Siti Afriyatul Malika SPDI, Mas Pupah SPD SD, Umi Habibah SPDI, Intan Ayu Paramita Rusadi, ya, bukan, Intan Ayu Paramita, Nur Hidayatus Sofia, Lailatul Ilmiah SPD, Hanim Alfu Laila, Siti Afriyatul Malika, wih, bagus namanya, ya. Masnatul Ulumiyah MPD, Faiza Putri Salsabila, Silestari SPD, Hanim Alfu Laila SPD, Lisa'ad SPD, Dwi Muhimmatul Qayyimah Erna Khafifah SPDI, Siti Nurdiana Wulan dari SPD, ya, itu Ulan aslinya, ya. Ulan. Rafi'atul Qalbiyah SPD, Zuhratul Imaniyah SPD, Silpi Rahmawati SPD, Iqbal Fadilah SPD, Rabiatul Adawiyah Hum Muhi atau Muhi Matur Maskana SPDI, Veni Kumala SPDI, Vina Alpi Faria SPD, Zainul SAG, Alimaki SH, Umdatus Swadahati SAG, Dika Uswatun Nadhira SPD, Bintang Kamila SPD, Nining Rizki Kurniawati SAG, Damas Maghfur Pratama Hum, top, ya, namanya top. Lili Funaidah SAG, Feni Kumala SPDI, Yuli Titis Wahyu Hidayati SPDI, Ubaidillah Qudsi MPD, Sri Wahyuni SPDI, ya, Siti Mutmainna MPD, Rusyaifah, ada nyanyiannya dia, SPDI, ya. Nurul Hidayah MPD, Muhammad Fakhruddin Amin SPD, ya. Khofiudatul Wasiqah SPD, Hilda Wahyuni SPDI, Fitri Rahayuningsi SAG SPD, DRS Son Haji, ya, itu, ya, luar biasa, mantap banget, ya. Yang tadi sudah, ya, DRS Isa Ansori dan Ansori MPD. Oke, kita akan saksikan bersama mulai awal hingga akhir. Tentu ini sangat baik dan bermanfaat buat kita semuanya, ya. Jos. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Ibrahim Yudhaya Banyuwangi, Bapak Dr. Haji Ruman Hakim SAG MHI. Yang kami hormati tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang, Bapak Dr. Ibnu Samsul Huda MA, Bapak Dr. Muhammad Wahid Daryati MPD, Bapak Ali Maksum SPD MA. Yang kami hormati Ibu Kaprodi Mages
Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita ungkapkan berapa bagi hari ini dengan pembacaan umur kita, dengan harapan semoga acara pada pagi hari ini berjalan lancar dan tidak ada suatu hal apapun. Illa dunia wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, acara selanjutnya sambutan dari Institut Agama Islam Ibrani Genteng Banyuwangi. Sambutan pembukaan oleh perwakilan Institut Agama Islam Ibrani Banyuwangi, Dr. Fani Hidayat MPD. Kepadanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam ini, Bapak Dr. Haji Muhammad MHI, dan yang saya hormati tim pengabdian pada masyarakat Universitas Negeri Malang yang dalam hari ini dihadiri oleh Dr. Ibnu Samsudha, dan Dr. Muhammad Hidayati, dan Bapak Ali Maksud SPDMA. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru bahasa Arab, dan mungkin ada sebagian yang bukan dari bahasa Arab yang ikut dalam pelatihan hari ini, yang kebetulan bertempat di Institut Agama Islam Ibrani Genteng. Salam dan salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Negeri Malang, yang sebenarnya pelatihan ini sudah mundur-mundur gitu aja. Jadi semula direncanakan sejak September itu sudah menghubungi kami dari pihak Institut Agama Islam Ibrani, dan ternyata waktunya masih belum menemukan. Akhirnya bisa baru terlaksana di tanggal 16 November bulan. Tapi alhamdulillah acara ini akhirnya kemudian terlaksana. Yang sebenarnya acara ini untuk tim pengabdian pada masyarakat, khususnya untuk guru bahasa Arab di Banyuwangi ini sudah sering dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu setiap tahun sudah ikut ya. Yang tahun kemarin itu ada di Sanggaran dan untuk tahun ini itu dilaksanakan di Institut Agama Islam Ibrani. Mungkin Bapak Ibu ada yang alumni dari Ibrani sekarang ada masyarakat ya Bapak Ibu, monggo kalau dengan mau bergabung di Ibrani Pasca Sarjana di PAI. Tapi juga bisa juga ya, bisa nggak? Bisa. Ke ujung Bapak ini untuk memberikan ilmunya kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya sambutan dari Universitas Negeri Malang, sambutan dari perwakilan Universitas Negeri Malang kepada Bapak Dr. Muhammad Wahid dari MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Ibrani Bapak Dr. Lukmanul Hakim, yang saya hormati Ibu Kaprodi S2 BPA Ibu Fadli. Semoga jadi PBA Ibu Dr. Fahri Hidayat, pembelajar bahasa Arab. Saya hormati asatidzah, teman-teman guru bahasa Arab, dan juga mungkin ada
Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang mubarak ini, insyaallah di tempat sekarang menjadi tempat pemerintah karena sudah PTNBH. PTNBH itu lebih tepatnya kampus itu bisa mengelola semuanya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kampus diberi wewenang untuk menjalankan dan pemerintah akan sedikit lepas tangan di dalam urusan ini seperti itu. Nah, kami ini ada S1, lalu ada S2, dan insya Allah tahun depan yang sebenarnya sekarang sudah ada itu adalah S3 yang untuk operasionalnya tahun depan. Jadi ada S1, S2, dan S3. Untuk S3-nya karena baru buka, maka akreditasinya adalah langsung dari Labdi atau Penyerahan cendera mata, penyerahan cendera mata dari Universitas Negeri Malang. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang akan kita sampaikan, insyaallah sebelumnya nama saya Wahid Daryanti, ya. Saya dosen di UM, ya, biasanya mengajar kalam, lalu teknologi informasi biasanya, lalu kiroah, kadang juga ditambah bagian, ya. Lebih banyak ke kalam dan istimewa. Asal tidak, biasanya saya sehari-hari ini sebagai user tadi, di samping itu kalau asal tidak pernah mendengar iklan, asal tidak pernah mendengar iklan kan? Intikan dari sini. Nah, semoga yang itu juga di organisasi ini. Ini ketuanya sekarang adalah Ustaz Hurir Bahrudin, Prof. Hurir Bahrudin dari UIN Malang. Dan saya diajak beliau untuk menjadi sekretaris beliau, sehingga posisi saya ini sekretaris di IPA dan juga sekretaris di departemen. Ini agak susah sebenarnya untuk karena kebanyakan kegiatan-kegiatannya itu ya hampir-hampir sama seperti itu. Lalu di samping itu perkenalan juga, saya biasanya membuat konten. Ini mungkin lebih ke arah konten kreator yang dosen seperti itu. Saya senang membuat konten di YouTube seperti itu. Ini channel saya Wahid Daryanti. Kenapa kok saya kasih dia? Ini karena di channel itu nama Wahid itu sudah ada, sehingga harus saya kasih dia seperti itu. Bukan apa-apa sih sebenarnya. Ini untuk media. Biasanya saya membuat media macam-macamnya atau tutorial lebih tepatnya itu saya masukkan ke channel ini. Ya, biasanya video kaitannya dengan media pembelajaran seperti ini banyak sekali, ya. Tag2speak.com itu nanti ada di tutorial saya juga. Tinggal memasukkan tag, lalu
walaupun tidak 100% seperti orang Arab. أين سنذهب يا أستاذ؟ Ini juga pakai aplikasi itu. هل عندك فكرة يا ليلى؟ كيف إذا نذهب إلى المتحف؟ Nah ini فكرة جيدة. هل عندكم فكرة أخرى أيها الطلاب؟ kita نذهب إلى حديقة الحيوانات. seperti itu. Ini menggunakan protagon seperti ini. Ya seorang hero misalnya kan udah gitu ya. Lalu Nuhibbuha. kita coba ya. Kita coba lughatuna Arabiyyah. al-arabiyyah. Lughatuna Al-Arabiyyah. al-arabiyyah. Sahlah. Al-lugha al-arabiyyah. Nuhibbuha. Baik, mukarrir marratan. Lughatuna Al-Arabiyyah. al-arabiyyah. Sahlah. Al-lugha al-arabiyyah. Nuhibbuha. Baik, lalu kita kasih yang selanjutnya. Nahnu jami'an bil hamasa wal istiqamah. Allahu akbar. Baik. Nahnu jami'an Bil muhas. Istiqamah. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Baik, saya menerapkan LGBT ini agar bisa maksimal. Al-kafah teknologinya itu harus walaupun tidak harus benar-benar mengeluarkan Indonesia. Kan Arab kita foto dan lalu kita berikan terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ya, itu sangat memungkinkan sekali. Ya, contoh sederhana. Saya ini sudah menginstal atau menggunakan browser, lalu saya masukkan tag file, lalu upload. Ya, di sini, nah ini contohnya yang sudah saya screenshot tadi. Misalkan tarjim terjemahkan ini yang pertama, kita bisa menuntut dia untuk menerjemahkan. Ya, kalau klik, nah ini kita sinyalnya. Saya kira online, makanya saya daftar. Ternyata saya chat beliau, setelah itu ternyata offline, sehingga mau nggak mau saya harus kesini. Ya, yang kasih hadiah. Saya juga harus dapat ilmu. Gitu. Nah, ya ini saya tanyakan misal tadi protagon tadi itu kan tadi dengan contohkan itu percakapan 2 orang, 3 orang. Nah, itu. Apakah dalam protagon itu sudah tersedia menu untuk percakapan mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, atau 5 orang? Itu yang pertamanya. Cara memasukkannya suara itu ke 1, 2, 3, 4, 5 itu apakah seperti kita? Mereka apa? Mereka adalah lupa saya. Mereka boya. Itu bagus. Sebenarnya 150 tapi bagus. Tapi ada yang lebih mahal lagi, dan memang suaranya juga bagus. Yang intinya seperti ini sudah. Kalau mereka itu lebih baik menggunakan HP tidak apa-apa. Tapi tempatnya itu tolong bisa dikondusifkan, misalnya di ruangan sendiri untuk hanya merekam itu saja, dan menggunakan mic akan lebih bagus lagi. Misalnya di kamar yang tertutup sehingga tidak ada orang yang lalu larang seperti itu. Intinya seperti itu aja. Lalu yang kedua, di software Adobe atau edit video itu pasti ada yang menaturalkan, bisa menaturalkan suara itu. Tetapi sekali lagi itu tidak terlalu maksimal. Mungkin masih ada sedikit-sedikit celahnya. Nah, berbayar. memang paling efektif adalah menggunakan mic tadi, dan dengan cara tempatnya itu kita sesuaikan yang hening minimal ya mungkin di kamar mandi, mungkin kalau saat itu di kamar mandi ya, saat itu mungkin untuk hadiah. Kalau saat itu silakan yang tadi
Cepat ya. Iya. Asik ya. Tapi pembelajaran ya. Mungkin saya bukan satu-satunya yang ngantuk pada siang hari ini. Saya tadi duduk, ternyata teman saya banyak. Tapi gak apa-apa, bisa mengantuk itu adalah nikmat. Rahmat. Karena kalau nggak bisa ngantuk, nyontek. Oke, tadi kita sudah memang beliau pakar di teknologi pembelajaran. Jadi kita di sini dengan Ustaz Ali itu ngajari adik jalan-jalan. Jadi intinya silaturahim. Mudah-mudahan kita nanti bisa nyambung kalau ketemu di Malang. Silakan mampir ke UN. Boleh, sangat boleh. Nanti kita di rumah saya. Yang penting kenalan dengan istri saya dulu. Supaya tidak dicurigai. Ustaz, saya kenalan dulu. Saya sepertinya kenal dengan semuanya. Saya tadi rasa dengan Ustaz. Kayaknya kita pernah ketemu dengan Ustaz. Oh iya. Saya ingat. Di mana? Di mana tapi belum ketemu. Kata Ustaz Ali katanya di Alamaro. Jangan-jangan kita sudah pernah ketemu. Sebelum ke dunia kita kan sama-sama di sana. Oke, saya sebetulnya kalau secara ilmu bahasa Arab itu dari Banyuwangi. Saya dulu waktu kecil sekolah di madrasah diniyah namanya Darussalam di Tulungagung. Jadi kebetulan ayah saya itu alumni Blok Agung sini, di Blok Agung Yeswara. Makanya saya punya keinginan nanti mau ziarah karena beliau sebelum itu pernah ingin diantar ke sini tapi belum sempat. Itu saya zaman dulu tahun 50-an atau 40-an saya masih berupa daun singkong mungkin. Terlahir beliau di sini di Blok Agung. Alhamdulillah saya punya satu istri. S1-nya Kali Jogo, S2-nya Syarif Hidayatullah. Kenapa beda saja? Harus teruskan. Seorang sumber ajar itu sudah sangat melimpah. Menurut saya kalau ngasih tugas kepada mahasiswa untuk mengharokati ketika saya ngajar target umpamanya, itu mesti anak-anak jawabannya 100% benar. Jangan sudah tahu tadi Mas. Dan anak-anak itu lebih pintar dari kita. Jadi kita harus punya format ngasih tugas yang kemungkinan tidak bisa manipulasi oleh anak-anak dengan itu. Saya biasanya sekarang kecenderungannya bikin video zaman bukan dia lahir di zaman itu lagi zaman itu karena anak-anak lahir bukan di zaman kita dulu. Kalau kita terus saja pengen seperti kita dulu ya nggak bisa. Tapi kelemahannya anak sekarang itu dalam bahasa kafir maklumat qalil faham. Anak kita itu sangat banyak informasi di kepalanya tapi sangat sedikitnya mereka yang paham. Nah, tugas guru itu adalah memaksa mereka untuk mau memahami. Nah, kalau kita mendengar berita akhir-akhir ini kan banyak yang dipecat guru pegawai itu banyak dipecat karena memang mereka militansinya lemah, tidak mau susah. Biasanya beda dengan zaman-zaman guru-guru dulu. Jadi ini saya mengambil gambar tanpa media tidak mungkin. Jadi kita harus menggunakan media. Dan sekarang gampang. Al-bi'ah al-istimaiyah, bi'ah buatan itu gampang, hanya mau atau tidak. Jadi kalau kita ingin umpamanya kalau teorinya Ibnu Sina itu mengatakan
kelima itu merupakan inti kompetensi berbahasa. Jadi kalau kita mengajar bahasa Arab, tidak kita pajankan dengan kalimat-kalimat bahasa Arab, itu tidak mungkin. Kadang-kadang ada beberapa kasus guru dosen itu menuntut anak-anaknya untuk aktif ngomong bahasa Arab, tapi tidak dipajankan dengan bahasa Arab. Betul mungkin. Karena apa? Karena orang bisa berbahasa itu mesti mendengar dulu, baru bisa ngomong. Belum saya kalau saya melihatnya, kan kita sekolah yang masih Nokia itu, yang belum ada visualisasinya, tulisannya karena yang lama sebagai jalan dengan yang mudah-mudah nggak tahu. Nah, saya mendapatkan dua bahan dan anak sekarang itu semuanya sudah bisa, sudah mengakses, saya sudah dapat pelajaran. Dan kalau kita hanya terpaku pada dua saja, pasti anak-anak tidak akan tertarik. Kita yang sudah tua seperti ini, kita yang tua, itu juga harus belajar untuk mengakses anak-anak muda yang mereka kenal. Istilah-istilah bahasa Arab itu ketika menulis. Jadi kalau kita tulis biasanya pokoknya tentang yang Ustaz pakai tadi, tolong buatkan 3 istilah ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Itu biasanya kita dibid'ahkan, katanya ucapan hari raya Idul Fitri itu bid'ah. Minal aidin wal faizin, kok bisa? Balik kemana? Beruntung apa gitu. Padahal itu kan sebenarnya kalau kita belajar di ilmu balaghah itu ada al-ijaz kan. Itu mesti ada yang dilesatkan. Ta'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizina bil jannah. Itu kita tulis. Dalam tulisan-tulisan saya biasanya saya menuliskan itu supaya saya ingat, bukan tujuannya apa-apa, supaya saya ingat, supaya orang yang tidak tahu bahasa Arab itu tahu. Kan banyak sekarang orang awam yang akhirnya ikut mereka karena tidak tahu. Banyak sekali yang mungkin perlu kita jelaskan perspektif ilmu bahasa Arab. Mendapatkan cuan tidak mesti sebanding, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mentakdirkan kita dengan rezeki yang kita miliki. Jangan-jangan kalau saya itu seperti Pak Wahid itu sudah gak terima menjadi istri satu, karena YouTuber masuk makanya saya dengan kapasitas saya pasti takdir terbaik. Jangan sampai kita menuntut suami terlalu banyak, jangan-jangan memang itu takdir terbaiknya. Kalau Allah membuat beliau berubah drastis, jangan-jangan akan tidak sayang lagi sama kita, jangan-jangan polai. Mulia, Masjidil Haram maksudnya mulia. Oh, haram itu artinya dilarang. Karena mulia dilarang, karena Masjidil Haram mulia, kita dilarang untuk membunuh, dilarang perang. Saya haram minum tuban. Kenapa haram? Karena kita itu mulia dengan akal sehat. Kemuliaan itulah yang dijaga oleh Allah, sehingga haram dilarang untuk merusaknya dengan minum khamr. Kita itu dimuliakan dengan hubungan suami istri, dilarang tidak mulia lagi, makanya dilarang. Nggak jelas anaknya siapa, aku hari bapakku si Joko ini. Ya seperti itu. Bahkan kita ingin mengembangkan bahan ajar dengan media yang ada, kita sangat kesusahan. Jadi fungsi kegunaan itu mana? Seakan-akan seperti terjemah ini tadi, seperti Ustaz kita bisa bawa HP, bisa membaca dengan berbagai macam aplikasi. Tapi kalau di kita nggak bisa.
mungkin bisa menggunakan kamus-kamus yang seperti zaman dulu itu. Mahmud Yunus dan sebagainya. Bahkan sesuai ketika mencari mufrad dan berkata masih kebingungan. Nah, seakan-akan ke zaman yang sekarang itu sangat susah diimplementasikan di pondok. Yang kedua, untuk syakar ataupun ChatGPT, ketika kita minta syakar, apa itu sudah sesuai dengan kawaid nahwu dan sarf? Terima kasih. Kan yang memang tersebut. Contoh kalau yang kamus tadi, supaya kosakatanya benar, sekaligus juga danau, misalkan seperti itu dan lain-lain sebagainya. Nah, ini saya ingatkan sedikit asatidah. Kalau asatidah mengajarkan kosakata, mohon jangan lupakan ini dua hal penting. Nah, pemahaman kosakatanya itu siswa kita harus paham. Nah, tapi jangan lupakan yang nomor dua, penggunaan kata dalam kalimat juga harus dikuasai. Maka kalau menyusun latihan, monggo dua hal itu juga kadang dilatihkan. Nah, jangan hanya pemahaman kosakata saja, misalkan disuruh cari lawan katanya, pengertian kata, ada gambar disuruh itu levelnya masih pemahaman kosakata. Tapi perlu juga yang nomor dua, penggunaan kata dalam kalimat sederhana sesuai levelnya. Kalau MBNI, MTS, MTS, ahliah juga ahliah. Dua hal itu. Nah, intinya monggo diajarkan dengan baik. Gradasinya ini, ya, gradasinya seperti ini, ya, gradasinya itu dari yang mudah ke yang sulit. Pastikan menulis huruf, menulis kata, menulis kalimat, menulis apa atasnya. Kumpulan dari kalimat menjadi apa? Paragraf, kumpulan. Pastikan level pertama bisa sebelum level kedua dan lain sebagainya. Nah, jadi apa? Masalah penggunaan kata-kata sanawiyah dengan madrasah mutawasithah, di mana dalam lembaga kita itu digunakan madrasah sanawiyah hukumiyah dan tidak lebih. Nah, tetapi dalam bukunya di dalam buku ada madrasah mutawasithah, berarti kan sama dengan SMP. Tetapi di aliyah juga menggunakan madrasah sanawiyah, berarti kan malah turun mana yang pakai. Betul. Yang kedua, saya juga menggunakan itu kata-kata mumtaz lagi berumah tangga atau enggak. Nah itu apakah perlu menggunakan mumtaz? Kalau tidak saya dengar orang Arab itu kebanyakan menggunakan matrusatuna mumtaz. Nah ini tidak menggunakan mumtaz begitu. Apakah sudah betul menggunakan mumtaz? Apresiasi kami juga Ustaz Haji dan semuanya karena telah diterima dengan baik. Saat tidak sudah berpartisipasi dengan baik, tentunya kami juga sangat-sangat sekali dan banyak mendapatkan berbagai macam hal. Yang kedua terkait istilah Ustaz Haji. Nah, itu bagaimana? Nah, ini bukan Ustaz Haji dulu. Bagaimana saya menghadapi mahasiswa baru? Nah, yang sudah dididik oleh asatidahnya di level MI, sekarang sanawiyah, aliyah, bahkan di SMA. Nah, itu bagaimana? Untuk membenahi itu juga sangat sulit, bahkan lebih sulit. Kenapa? Karena rata-rata siswa atau mahasiswa yang baru-baru itu lebih percaya dengan ustaz atau ustazahnya di level sebelumnya. Nah, makanya disclaimer saya seperti ini, ada beberapa khawatir waktunya tidak cukup. Saya kan mengajarkan kita pasti contohnya dan lain sebagainya. Nah, semacam yang tadi nama-nama lembaga dan lain sebagainya itu ada yang memang sama persis dengan alat. Intinya itu benar digunakan di Indonesia dan benar digunakan dalam bahasa Arab. Nah, tapi ingat, ada yang memang lazim benar sudah satu tes tatkala digunakan di Indonesia. Nah, tapi tidak lazim digunakan di Arab. Nah, yang contoh yang tidak lazim itu ya di dua level itu tadi, level
SMP sama SMA. Nah, sebelum dikasih Islam dulu, SMP itu apa bahasa Arabnya yang menurut orang benar? Itu SMP menurut orang Arab. Kemudian kalau SMA itu SMA. Nah, kalau yang berislam kayak Aliyah, Sanawiyah atau SMAI, SMPI gitu, itu ditambahkan makat yang kedua yaitu al-Islamiyah. Jadi al-Madrasatul al-Mutawassithah al-Islamiyah itu, nah itu dulu belum level pertama. Itu cara mengajarkannya tadi berubah tidak mudah. Nah, ada saja yang masih ngotot. Nah, berarti Indonesia itu salah saja. Ya sudah jadi protes. Ya nanti harganya mahal itu. Apa ini? Ya ganti koknya. Terus harus rapat DPR juga. Intinya kalian harus tahu, bisa menjelaskan bahwasanya itu istilah wajar di Indonesia. MTS itu madrasah sanawiyah. Tapi kalau kalian nulis Arab yang benar adalah al-madrasah al-mutawassithah al-Islamiyah. Itu ada panjang ya sebenarnya. Makanya monggo mulai awal sudah dikenalkan itu supaya kami nanti tinggal melanjutkan saja yang sekarang. Golek mari jadi ngajar itu kepentingan golek mari. Nah, yang kedua terkait dengan istilah yang tadi. Kadang kita temukan istilah itu wajar dalam bahasa ngomong, ya, tapi tidak benar kalau kita gunakan secara besar. Salah satunya bukan yang tadi dulu. Kalau ada ulang tahun kita menemukan apa? Nah, gimana itu? Bahkan mahasiswa saya yang Arab itu baca bukan tapi rotok E itu sanaheh. Oh gitu. Pertanyaan masih sebelumnya nih. Coba cari kata hak wawu lam wawu tak itu di jam itu yang benar apa? Ternyata tidak ada yang dikatakan kasrah, yang ada yang dikatakan doma. Jadi aslinya yang benar adalah sanatun khulwatun, tahun manis. Cuma dia mengucapkan begitu. Makanya untuk kasus yang tadi, nah, di mana misalkan isim itu bisa ada mudzakkar muannas, nah, maka kita harus mudzakarkan dan muannaskan. Meskipun digunakan dalam percakapan sehari-hari, katakanlah itu menggunakan satu hal yang umum. Itu sama lah sebenarnya dengan kita orang Indonesia. Bisakah kita berbahasa dengan ejaan yang benar itu? Nggak bisa kan? Bahasa kita di sini sama dengan orang Arab. Makanya dia kadang mungkin tersilap dalam mengungkapkan. Jadi di sini. Yang didahulukan yang garis bawah saya diserahkan. Miman tatakawwanu aqidatul kabir tatakawwanu aqidatul Muhammad al-Kabir minhu abihi wa ummihi wa akhihi wa ukhtihi. Insya Allah belum dihitung. Mimman tatakawwanu aqidatul Muhammadin tatakawwanu min habibhu abihi wa ummihi wa akhihi kabir wa ukhtihi shaghirah. Kita sekarang saya sebelumnya ada yang salah terlewat belum dimasukkan, kalau dimasukkan kan salah. Mimman tatakawwanu aqidatul Muhammadin tatakawwanu minhu abihi wa ummihi wa akhihi kabir wa ukhtihi shaghirah. Sependengaran saya itu satu kata yang tidak dimasukkan. Berarti salah kalau mengoreksi ada sesuatu. Mimman tatakawwanu aqidatul Muhammadin tatakawwanu minhu abi
Benar-benar. Juga satu kali ada satu kata belum dimasukkan. Biasanya saya kalau dicek terakhir itu saya coret di situ supaya jangan ada satu kata pun yang tidak dimasukkan. Salah ya. Lagi. Oh nanti. A'ilatu Muhammadin. Man tatakawan a'ilatu Muhammadin. Tatakawan minhu abiin. Iya sebenarnya tanda tanyanya adalah wajah duluan salah, kalau wajah duluan salah. Sebagian Wah. sudah